bersama, ya. Masihnya terus saling menghargai, dan saling menghormati. Kalau kalian tadi menyontek dan bertengkar, berarti kalian tidak saling menghargai, berarti kalian sudah melanggar kesepakatan kelas. Yang diulangi lagi ya. Nah, kalau kalian sudah tahu, apakah kalian bersedia untuk memperbaiki? Silakan. Kenapa kok bertengkar? Dan Bu Guru tahu semua manusia itu pernah melakukan kesalahan, termasuk Bu Guru pun pernah melakukan kesalahan. Pasti kamu bisa menyelesaikan semua itu kan? Ya, siapa? Kenapa kok bertengkar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu yang saya cintai. Siang. Masih semangat? Masih. Sudah. Terima kasih telah membantu saya dalam kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Lanjut Mas. Yang pertama muncul itu kata disiplin, ya. Kira-kira kalau Bapak Ibu membaca disiplin, apa yang Ibu pikirkan? Kira-kira apa yang Bapak Ibu pikirkan? Tertib, patuh. Oke, yang lain tepat waktu. Mantap. Tertib. Ya, ada tertib, tepat waktu dan teratur. Yang sering dibayangkan tertekan. Biasanya seperti itu memang tertekan. Yang sering dibayangkan, kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin itu dengan tata tertib, teratur dan kepatuhan pada peraturan. Sering dihubungkan dengan hukuman. Memang seperti itu kenyataannya juga begitu. Seperti maknai disiplin positif tidak harus dengan memberi hukuman. Justru itu adalah salah satu alternatif terakhir dan bila perlu tidak digunakan sama sekali. Sehingga kita tidak lagi cenderung menggunakan kata disiplin. Ya. Nah, masih semangat Ibu? Semangat. Tambah semangat sebelum kita lebih jauh disiplin dan materi selanjutnya kita explaining dulu. Silakan bermain tebak apa yang saya katakan. Ingat ya, tebak apa yang saya katakan. Saya akan memberikan 3 kata dan 3 jawaban. Kata itu ada jawabannya. Yang pertama, ini adalah
Kalau saya bilang Indonesia, Bapak Ibu bilang Jaya. Kalau saya bilang Jaya, Bapak Ibu bilang Indonesia. Kalau saya bilang Indonesia Jaya, Bapak Ibu bilang Merdeka. Yuk, Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Jaya. Indonesia Jaya. Indonesia Jaya. Merdeka. Kita lanjutkan. Ya. Choice theory. Dr. William Glasser dalam kontrol teori meluruskan beberapa miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Dua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Tiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Tiga, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari ilusi-ilusi tersebut, apakah Bapak Ibu setuju? Ilusi guru mengontrol murid. Yes. Apakah ilusi bisa mengontrol murid? Bisa. Kemudian, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Ya. Kemudian yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dari ini, kenapa Dr. William Glasser dalam kontrol teori yang meluruskan? Berarti miskonsepsi yang ini berarti tidak betul. Dan maka dari itu Dr. William Glasser meluruskan makna dari teori kontrol. Lanjut Mas. Makna disiplin menurut Ki Hajar Dewantara. Untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Bisa sebutkan apa contoh dari motivasi internal menurut atau mulai lagi motivasi internal. Ya. Motivasi dari diri sendiri itu. Motivasi internal itu berarti motivasi yang ada dari diri sendiri. Terima kasih. Motivasi internal adalah motivasi yang dimiliki oleh yang berasal dari diri sendiri tanpa terpengaruh oleh apapun ya. Motivasi internal itu motivasi yang lahir dari diri sendiri tanpa ada iming-iming, tanpa ada iming-iming hukuman atau iming-iming hadiah. Ya, kita lanjutkan ke nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal merupakan sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu yang disepakati bersama, lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Profil pelajar Pancasila. Monggo guru kelas 1. Ya, guru kelas 1 maju ini. Kita nyanyi bersama-sama profil pelajar Pancasila. Monggo guru kelas 1. Monggo berdiri Bapak Ibu supaya tidak ada. Berdiri Ibu Bapak semuanya. Sudah semangat? Semangat. Mana semangat?
dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat gurunya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku Iva yang bicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa. Dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno, kelas makin gaduh dan anak-anak dari studi kasus tersebut, apakah Bapak Ibu setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Tidak. Bapak Ibu? Itulah melukai hati Iva. Bisa menjatuhkan mental Iva, membuat bom, terus luka batinnya kan jadi malu, itu otomatis Iva dipermalukan di depan umum. Maka bahasa gaulnya sekarang itu inner child-nya terluka. Apa ya? Menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Sebuah hukuman atau konsekuensi bukit? Menurut saya itu sebuah hukuman. Mengapa begitu? Karena berkaitan dengan fisik dengan menyuruh anak maju ke depan dan menunjukkan menurut hidupnya, itu termasuk hukuman menurut saya. Terima kasih Bu Mungkin. Ya, Pak Seno itu berarti tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman. Mengapa? Karena Pak Seno menyuruh Iva untuk maju ke depan sambil unjuk hidung. Kira-kira hukuman itu baik apa tidak, Bapak Ibu? Tidak. Sekarang studi kasus yang kedua. Pada hari Selasa, Imam bangun kesiangan karena begadang bersama saudara-saudaranya untuk melihat final Liga Champions Eropa. Sehingga Imam terlambat untuk mengikuti jam pertama, yaitu pelajaran main jazz orkes. Setelah dia meminta izin kepada gurunya, yaitu Pak Rudi. Setelah diizinkan mengikuti jam finish orkes, Pak Rudi meminta Imam untuk lari mengelilingi lapangan basket. Menurut Bapak Ibu, adakah perbedaan yang terjadi antara kasus 2 dengan kasus 1 dalam menyelesaikan masalah? Ada? Menurut Bapak Ibu, adakah perbedaan yang terjadi antara kasus Iva dengan Pak Seno dan kasus Pak Anas, ya, guru PDSOK dalam menyelesaikan masalah? Ada? Menurut Bapak Ibu, apakah yang dilakukan Pak Rudi merupakan sebuah hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Apa alasannya Bapak Ibu menjadi konsekuensi? Karena tadi dari datang terlambat, akhirnya anak disuruh Iya, anak kan datang lambat disuruh lari ya, disuruh lari. Kenapa bisa maksudnya konsekuensi? Karena dia itu masuk dalam pelajaran jazz orkes PJOK. Jadi ketika lari-lari pun dia berarti masuk dalam pelajaran, bukan hukuman seperti itu. yang dilakukan Pak Rudi merupakan konsekuensi karena tadi Imam itu bawa kesiangan dan terlambat mengikuti pelajaran penjas orkes. Maka dari itu Pak Imam
disiplin dan identitas yang sukses. Ya, yang pertama, sesuatu hukuman itu merupakan sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kemudian tidak nyaman untuk murid, anak untuk jangka waktu yang panjang. Anak akan menjadi korban atau tidak mendapatkan keadilan. Kemudian murid akan merasa tersakiti. Nah, dalam pembelajaran Bapak Ibu apakah pernah memberikan hukuman atau semacamnya kepada anak-anak Bapak Ibu? Jujur Bapak Ibu, pernahkah memberikan hukuman? Pernah. Ya, pernah. Nah, sekarang konsekuensinya. Kalau konsekuensi itu sesuatu yang harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid atau anak untuk waktu jangka pendek. Jadi perbedaannya kalau hukuman itu jangka panjang dan konsekuensi itu untuk waktu yang jangka pendek. Kemudian korban mendapatkan keadilan. Korban bisa diabaikan. Kalau restitusi, korban mendapatkan ganti, ya. Yang terakhir, murid anak dibuat tidak nyaman. Itu konsekuensi. Kemudian kita ke restitusi. Restitusi merupakan sebuah pilihan menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu panjang. Korbannya mendapatkan ganti. Kemudian murid atau anak mendapatkan penguatan. Jadi ketiga-tiganya itu ada perbedaan. Ya, kita lanjutkan. Pada hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Ya. Berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah kamu harus. Kemudian murid anak membenci peraturan. Pada konsekuensi, penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek, memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru, membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Terima kasih. Kemudian murid akan menghormati peraturan. Kemudian yang restitusi, masalah akan terpecahkan. Murid belajar bertanggung jawab untuk perilakunya. Fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Kemudian murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Ya, kita lanjutkan. Pada hukuman, perilaku pasif agresif meningkat. Dan kita ke keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas? Nah, pertanyaan saya Bapak Ibu guru kelas 1 sampai guru kelas 6, sudahkah kalian membuat keyakinan kelas di kelas Anda masing-masing? Belum. Biasanya peraturan aku nggak tahu. Saya Bu. Oh ya, biasanya Kalau kita peraturan. nggak tahu, kita tahunya peraturan. Nanti acara sekolah ini Bapak Ibu membuat keyakinan kelas bersama anak-anak ya. Lagi. Nah, dilarang membuang sampah sembarangan. Peraturan apa keyakinan? Dilarang peraturan. Menjaga keyakinan sampah pada tempatnya. Ya. Mengapa Bapak Ibu sebagai guru ASN melakukan absen pinjer sebelum jam 7? Kenapa ini? Takut dihukum? Takut tuntutan? Takut dihukum? Atau merupakan apa? Kesadaran diri? Kesadaran diri. Takut apa? Tuntutan? Takut dihukum? Saya kesadaran diri. Mengapa Bapak Ibu sebagai guru ASN melakukan absen pinjer sebelum jam 7? Ya, saya harapkan itu karena kesadaran diri sendiri, bukan karena peraturan, bukan karena apa namanya hukuman, bukan karena gajinya takut dipotong. Seperti yang Bapak Ibu melakukan pinjer sebelum jam 7 itu harus dari kesadaran diri sendiri. Ya. Motivasi prinsip belum. Sekarang pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas harus dibentuk melalui kesepakatan bersama. Nah, ini yang diharapkan setelah kegiatan
dipahami oleh semua warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Masih semangat Bapak Ibu? Semangat ya. Iya. Contoh keyakinan kelas. Contoh dari keyakinan kelas. Nilai kebajikan. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Kalau keyakinan kelas itu yang saya sudah buat Bapak Ibu di kelas 4, kajian model kelas 4 itu apa? Saling menghormati. Berarti ada anak bertengkar itu dia melanggar keyakinan kelas. Kadang ada anak yang tiba-tiba bertengkar, orang memang sidik kesenggol. Nah, itu kita buat keyakinan kelas bahwa kita itu harus saling menghormati dan menghargai. Kemudian tanggung jawab ya, itu contoh yang sudah saya buat untuk kelas 4. Kemudian nilai kebajikan atau bekerja. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah Kemudian kita nilai kebajikan diterima dan dimiliki. Kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu sama lain. Ya. Jadi keyakinan kelas itu sangat penting untuk merubah atau mengubah karakter anak ya. Contohnya tadi jika ada anak yang kita harus membuat keyakinan kelas, saling menghargai, saling menghormati, tanggung jawab itu harus dibuat. Contoh pendalaman keyakinan kelas, datang tepat waktu, kemudian tidak tampak seperti sering hadir terlambat. Berarti ini yang tidak baik ya Bapak Ibu ya. Nggak acuh pada teman dan guru. Datang tepat waktu, menyapa teman dan guru setiap hari, mengembalikan barang teman yang telah dipinjam dan mengucapkan terima kasih. Bisa Bapak Ibu buat sendiri, terserah Bapak Ibu. Yang penting itu merupakan keyakinan yang positif buat anak-anak yang diharapkan dapat merubah karakter anak untuk menjadi lebih baik. Sekarang 5 kebutuhan dasar manusia atau murid. Kita, seorang murid melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan. Hal itu sebenarnya dikarenakan mereka gagal memenuhi kebutuhan. 5 kebutuhan dasar manusia atau murid itu yang pertama adalah bertahan hidup. Kemudian ada kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, serta kebebasan. Itu adalah 5 kebutuhan dasar. Ya, kita sebagai manusia itu memang perlu bertahan hidup, kemudian ya perlu kebebasan, perlu kesenangan, penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima. Saya juga kadang-kadang kita sebagai guru yang bekerja di dalam satu tempat kerja itu juga merasa perlu kasih sayang, perlu diterima. Kadang-kadang siapa tuh? Ya termasuk kantor. Kadang-kadang kalau sama Mbak Ida, misalnya Bu Urfa, dengan siapa saja dicuekin. Berarti saya itu merasa tidak dihargai Bu, merasa tidak diterima. Kenapa saya bisa tidak dihargai? Itu berarti refleksi. Iya. Kemudian biasanya sudah kebebasan. Contoh kebebasan apa Bu? Apakah kita perlu kebebasan? Bebas berpendapat dong. Terus berekspresi. Kemudian
Mas? Nah, sekarang restitusi atau 5 posisi kontrol guru. Yang pertama adalah penghukum, kedua pembuat merasa bersalah, kemudian teman, pemantau atau manajer. Sekarang penghukum. Seorang guru dalam posisi menghukum bisa menggunakan hukuman fisik maupun verbal. Biasanya guru akan sebagai kontrol penghukum itu biasanya akan patuhi aturan saya atau awas jika kamu tidak melanggar guru seperti itu. Kemudian membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Pembuat merasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru biasanya negatif atau positif. Kemudian posisi kontrol guru sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa? Seperti itu ya. Kemudian posisi kontrol guru sebagai manajer. Manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas kesalahan yang mereka lakukan. Nah, dari kelima posisi kontrol itu, kontrol guru Mas, saya yakin semua guru pasti memilih manajer karena itu dianggap paling pas ya, paling tepat. Tapi kalau misal ada kasus seperti ini Bapak Ibu, anak itu sangat bandel sekali, terus dibohongi, tidak bisa berubah, berulang kali tidak mau menuruti, tidak mematuhi peraturan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Misal anak bocah yang paling bandel, kok macam bandel teman, dibohongi orang gelem dengan cara yang halus, tidak berat, orang mempan dengan cara apa? Kasar juga tidak mempan. Kira-kira apa yang Bapak Ibu lakukan ketika ada kita menemui anak yang seperti itu? Pasrah? Apakah kita terus menggunakan posisi kita sebagai kontrol, sebagai manajer? Sebagai teman mungkin dipupuk, Bu. Dipupuk. Ceritanya ini ada kita punya sedikit itu ya Bapak Ibu. Bandelnya ngomong, bandel asumsi, bandel asal. Nah, dipupuk Itu ada banyak sekali kebutuhan dasar yang belum Iya. terpenuhi. Nah, sebagai kita sebagai guru, posisi apa yang tepat kita lakukan? Kira-kira kalau ada Memantau Bapak Ibu, keluarganya nanti bilang apa? kalau pemantau kira-kira apa yang kita lakukan? Sebenarnya kan kita tidak bisa berbuat mengubah kita kan tidak bisa mengubah orang lain ya. Kita itu tidak bisa memaksa orang lain berubah karena kita itu hanya bisa memberikan informasi ke orang lain. Kan yang jadi kontrol itu kan dia sendiri. Dia mau berubah atau tidak itu diri dia sendiri. Nah kalau ada anak yang seperti itu, saya pun pasti akan gimana ya, mau menyerah juga. Kita harus sebagai guru harus mengatasinya. Di atas video megel hati, terus gimana itu? Kita harus komunikasi dengan orang tuanya juga mungkin. Karena mungkin ada beberapa kebutuhan dasar anak tersebut yang belum terpenuhi. Kadang-kadang dalam kenyataan yang kita alami itu ada anak-anak yang memang bandelnya luar biasa ya. Sudah berbagai cara, dari cara yang kalem sampai cara yang paling tidak kalem sudah kita lakukan, tapi anak itu tetap
bandel lemah, bandel lebar, itu yang mungkin kita bisa gunakan posisi kita sebagai penghukum, itu ya, dengan apa? Dengan tujuan anak itu berubah dengan tujuan yang baik. Menurut saya seperti itu. Memang kalimat posisi kontrol ini mempunyai kekurangan dan kelebihan. Yang paling tepatnya itu memang manajer, tapi ada kalanya kita bisa apa? Kadang-kadang kita harus bisa sebagai penghukum, kita juga kadang-kadang juga harus bersikap keras. Karena apa? Kerasnya bagaimana dulu Bapak Ibu ya? Mungkin dengan sedikit keras, maksudnya keras yang bukan keras kita memukul apa-apa, mungkin dengan apa ya, nasihat yang keras itu ya. Itu biasanya memberikan kata-kata atau patuhi aturan saya atau awas dengan nada ancaman ya. Kamu selalu saja salah, awas kalau kamu salah lagi. Kemudian membuat merasa bersalah. Posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keinginan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, bersalah atau rendah diri. Kemudian posisi kontrol guru sebagai teman. Guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Yang ketiga, ada posisi kontrol guru sebagai pemantau. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan dan konsekuensi. Peraturan apa? Apa yang telah kamu lakukan, sanksi atau konsekuensinya apa? Jika kamu melanggar peraturan, apa konsekuensinya? Seperti itu. Kemudian 5, posisi kontrol sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas apa yang dilakukannya. Kemudian segitiga restitusi, ya. Segitiga restitusi ini ada yang pertama yaitu menstabilkan identitas, kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Saya yakin Bapak Ibu sudah melakukan segitiga restitusi, namun mungkin belum tahu bahwa itu namanya segitiga restitusi, ya. Menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah itu mungkin biasa Bapak Ibu laksanakan dalam pembelajaran, namun tidak tahu apa kalau itu namanya segitiga restitusi. Seringkali saya juga melihat guru-guru yang lain itu jika ada anak yang melakukan kesalahan itu pasti memberikan menstabilkan identitas dulu dengan kata-kata setiap orang itu pernah melakukan kesalahan. Saya itu pernah melihat, menyaksikan sendiri bahwa sebagian guru itu sudah melaksanakan segitiga restitusi di menstabilkan identitas. Kemudian yang validasi tindakan yang salah itu biasanya dengan kamu tentu punya alasan. Berarti guru menanyakan alasan kenapa kamu melakukan kesalahan seperti itu. Kemudian adakah cara yang lain lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan. Kemudian yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Itu adalah segitiga restitusi, ya. Sekarang saya ingin mengetahui apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan yang namanya menstabilkan identitas atau validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan jika Bapak Ibu mendapati anak didiknya yang membuat kesalahan. Cara seperti apa yang Bapak Ibu laksanakan selama ini? Coba saya ingin tahu bagaimana Bapak Ibu mengatasi anak-anak yang berbuat salah. Mungkin bisa dari Bu Tiah atau Bu Faridah atau Bu Dwi. Siang ini
contoh kasus anak itu kan nakal, usil sampai melanggar, temannya sampai nangis, Bu Guru si A usil, nangis. Kemudian saya bilang ke anak, ampun usil lah, tidak boleh. Kalau usil itu lihat temannya nangis, apa kamu mau diusil juga sama teman kamu biar kamu nangis, seperti itu. Apakah itu masuk dalam segitiga restitusi? Saya berpendapat masuk Bu Farida, karena dengan pertanyaan seperti itu berarti Bu Farida sudah melakukan tindakan yang salah dengan kata-kata lihat kalau kamu usil ada teman kamu yang nangis, seperti itu ya. Jadi sebenarnya kita itu sudah melaksanakan apa yang namanya segitiga restitusi, namun kita belum tahu, oh yang seperti ini namanya segitiga restitusi. Mungkin ada contoh yang lain atau pengalaman yang lain dari guru-guru yang lain, mungkin Bu Dwi. Ya. Saya itu menemukan murid yang emosian, disuruh nulis tidak mau, disuruh membaca tidak mau, tapi selalu menggunakan dengan kata kasar. Pendekatan saya sih pertama tetap membujuk untuk bisa menulis dulu ya. Selanjutnya kalau misalnya anak itu tidak mau menulis, ya tetap saya bilangin kalau misalnya kamu nggak mau menulis, kamu nanti nggak bisa menulis sampai seterusnya, dan kamu juga nggak bisa membaca, seperti itu. Ya lama-lama itu juga akan menulis gitu. Tapi apa ya, butuh waktu yang lama. Terima kasih Bu Dwi atas pengalamannya, unik sekali ya. Ada anak yang tidak suka menulis, nggak mau menulis ya. Kalau diberitahu suka marah, ya mungkin ya berkata kasar. Yang tindakan yang Ibu lakukan sudah bagus menurut saya, dan itu termasuk segitiga restitusi. Namun perlu dilengkapi dalam nanti yang kurang itu menstabilkan identitas dan menyiapkan keadaan kelas Bapak Ibu ya. Berarti sebenarnya itu dari pengalaman Bapak Ibu kita sudah melaksanakan segitiga restitusi ya. Jadi mau istilah segitiga restitusi itu memang baru, ya juga baru mengetahui ketika saya mengikuti kegiatan CGP, dan hari ini ternyata setelah saya menjalankan segitiga restitusi, tanpa sadar Bapak Ibu sudah melaksanakannya ya. Seperti itu. Mau kita sebut dulu ini Bu, kita bagaimana segitiga restitusi. Ya mulai sekarang mungkin ke depannya lagi kita laksanakan bareng-bareng ya Bapak Ibu, dengan tujuan untuk merubah anak untuk menjadi lebih baik lagi. Itu tujuan yang utama. Berarti harus membuat keyakinan kelas. Iya, kita harus membuat keyakinan kelas, karena tadi belum membuat keyakinan kelas. Kita lanjutkan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu sangat penting. Bagian dari dasar segitiga restitusi bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi intinya kesalahan itu pengalaman untuk menjadi lebih baik. Kalau kita tidak salah, mungkin tidak tahu yang bagian yang bagaimana. Dan orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Dalam kita menstabilkan identitas, mungkin kita perlu dengan kalimat atau pendekatan dengan kata-kata berbuat salah itu tidak apa-apa. Kita sampaikan kepada anak-anak yang membuat kesalahan itu
berbuat salah itu tidak apa-apa, karena guru juga pernah berbuat salah, teman-teman kamu juga berbuat salah, itu seperti itu. Tidak ada manusia yang sempurna. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini ya anak ya. Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu? Mungkin kata-kata seperti itu bisa kita sampaikan kepada anak yang melakukan kesalahan. Ini Bu, kelas itu kan ini kan cenderung ke sikap ya, ini cenderung ke sikap dari perbuatan anak itu sendiri. Ketika saya mengajar anak itu ketika pelajaran itu takut kalau isinya itu salah Bu, itu takut isinya itu salah. Saya itu berulang-ulang, nggak apa-apa kamu isi sepintar kamu, salah nggak apa-apa. Apa itu masuk dalam segitiga restitusi seperti itu Bu? Kata-kata tadi tidak apa-apa, tidak apa-apa salah, ya tidak akan dihukum. Itu merupakan motivasi, gitu ya, motivasi anak untuk selalu berani. Kalau menurut saya itu termasuk merupakan segitiga restitusi, ya, menguatkan anak bahwa salah itu tidak apa-apa, seperti itu. Mungkin ada yang lain? Kalau tidak ada, saya lanjut ya. Validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan tujuan yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Masih ingat 5 kebutuhan dasar manusia Bapak Ibu? Masih. Yang pertama bertahan hidup. Yang kedua kebebasan. Ketiga rasa kasih sayang. Yang kesenangan. Yang terakhir merasa kasih sayang dan merasa dihargai ya. Itu adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Berarti sebelum kita mengadili anak tentang kesalahannya, kita harus cari tahu dulu kenapa sih anak berbuat seperti itu, kebutuhan-kebutuhan apa yang kiranya belum terpenuhi pada anak tersebut, ya. Mungkin Bapak Ibu juga bisa ada anak yang kurang atau diomongin bandel, bicara sing halus ora kena, bicara sing kasar apa maneh. Berarti kita perlu berkomunikasi dengan orang tua. Sebenarnya kita bisa berkolaborasi bagaimana sih anaknya, kenapa? Mungkin ada dari masalah-masalah atau konflik di rumah juga bisa ya, tidak hanya di sekolah. Itu sebenarnya kita harus makanya harus berkomunikasi atau berkolaborasi dengan orang tua murid. Nah, validasi tindakan yang salah, Bapak Ibu bisa menggunakan kalimat atau pertanyaan seperti ini. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu pasti bisa punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu paling bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menanggar sikap yang baru. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, yaitu menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ya, motivasi internal itu berarti motivasi yang bersumber atau berasal dari diri sendiri, merupakan kesadaran diri sendiri, tidak karena iming-iming ataupun hadiah. Berarti internal itu sadar atau kesadaran diri sendiri. Ketika identitas sukses telah tercapai atau langkah 1 dan tingkah laku yang telah divalidasi, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Apa yang kita
sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati, apa bayangan kita tentang kelas dan kerja, kemudian kamu mau jadi orang yang seperti ini. Bapak Ibu sudah pernah mempunyai pengalaman ya, pengalamannya masing-masing tentang masalah-masalah yang terjadi pada anak-anak. Mungkin anak-anak bertengkar, anak-anak suka berbuat kasar, anak-anak tidak bisa berlaku sopan terhadap guru ya. Bapak Ibu bisa mencoba dengan menggunakan segitiga restitusi. Bisa nanti Bapak Ibu praktekkan, nanti bisa dilihat perubahan apa yang terjadi. Apakah masih sama atau berubah? Kalau masih sama, berarti kita perlu tindakan yang lain ya. Kalau segitiga restitusi sudah tidak mempan, jadi apa yang kita lakukan Bapak Ibu? Yaitu refleksi diri Bu. Iya, refleksi diri. Mungkin kita yang salah ya, mungkin kita cara guru yang salah, bukan cara anak. Segitiga restitusi sudah mempan, berarti kita perlu refleksi diri tentang diri kita. Bagaimana sih kita mengatasi permasalahan yang ada? Mungkin tidak hanya anaknya yang salah, tapi mungkin cara gurunya juga salah. Nah, itu dari kita perlu refleksi diri. Selain refleksi diri, berarti mungkin kita perlu lebih memahami kebutuhan dasar. Ya. Kenapa sih anak bisa seperti itu? Ditomongin kok angel. Jangan-jangan kebutuhan dasarnya ada yang tidak terpenuhi. Mau tanya Bu, silakan Bu Dwi. Untuk menerapkan segitiga restitusi itu bisa diterapkan dari usia berapa atau sekolah dari PAUD atau SD atau SMP atau SMA seperti itu. Terima kasih Bu Dwi. Pertanyaan yang sangat bagus sekali. Untuk segitiga restitusi itu bisa dilaksanakan kepada siapa saja. Murid TK boleh, PAUD juga boleh, SD maupun SMK, SMA ya, itu boleh. Kita bisa menerapkan segitiga restitusi karena segitiga restitusi itu bentuknya adalah pendekatan, ya, bukan hukuman atau apa, tapi pendekatan lebih kita memahami anak. Kita berarti segitiga restitusi itu kita mendekati anak, kita mengetahui dan memotivasi anak. Di situ itu kita tidak menghukum atau tidak memberikan sanksi, tapi kita mencari solusi. Kita mengetahui dari komunikasi dengan anak itu, kita mengetahui kenapa kamu berubah seperti itu. Kita mengidentifikasi masalah itu, kenapa apa yang kamu lakukan itu salah. Berarti anak itu digiring untuk mengetahui kesalahannya dan dapat mencari solusinya sendiri. Itu segitiga restitusi seperti itu. Jadi bisa diterapkan di TK boleh, di PAUD, SD, SMP, SMA itu boleh. Apa tidaknya bagi saya. Ada pertanyaan lagi? Kurang sayang. Sedikit pertanyaan dari pengalaman itu sendiri setelah menerapkan segitiga restitusi ini di kelas D itu apakah mengalami perubahan yang signifikan setelah Bu Barokah ini menerapkan segitiga restitusi di kelas dengan yang ada saja itu? Terima kasih Mas Iman. Pertanyaannya saya belum melihat ada perubahan, tapi belum signifikan Mas. Jujur saja, karena pada segitiga restitusi itu saya laksanakan kemarin pada modul 1.4 atau dari setengah bulan itu saya baru menerapkan. Alhamdulillah ada perubahan, walaupun belum signifikan, ada perubahan. Mungkin kedepannya akan lebih intens lagi
akan lebih terlihat untuk perubahannya. Insya Allah kita menggunakan segitiga resolusi itu pasti akan ada perubahan yang signifikan. Namun ya belum signifikan, tapi ada perubahan walaupun sedikit. Ini adalah slide terakhir Bapak Ibu. Ya, sebelum saya tutup, bolehkah kita ice breaking? Boleh. Ayo kita ice breaking. Mau ice breaking gerak-gerak atau kita tebak kata Bapak Ibu? Apa Ibu? Gas. Tebak kata, tebak kata. Gas. Tebak kata ya. Ya. Pertanyaannya tadi masih saya atau belum? Belum. Ya. Tebak apa yang saya katakan, ya. Kalau yang sudah tahu ya kita belum tahu gitu ya, biar kami. Tebak apa yang saya katakan. Ini sapi. Yang ini kerbau. Kalau yang ini kambing, ya. Ini jawabannya sapi. Yang ini kerbau. Kalau yang ini kambing. Sekarang tebak apa yang saya katakan. Ini kerbau. Ini sapi. Yang ini kerbau. Yang ini kerbau. Kalau yang ini kambing. Ini sapi. Yang ini kambing. Yang ini kerbau. Terima kasih Bapak Ibu. Bapak Ibu luar biasa. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya di JKP untuk diskriminasi budaya positif, mudah-mudahan dapat menjadi pengalaman baru, dapat diterapkan di kelas Bapak Ibu dan bisa menjadikan peserta didik Bapak Ibu menjadi peserta yang berkarakter lebih baik, ya. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.